Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan, bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan, bahkan buat penyertaan dan umur panjang yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini, Tuhan masih menyertai dan memberkati kami. Bapa yang baik, hari ini kami akan bersatu bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau ya Bapa dalam ibadah kami secara online. Bapa, Engkau melihat kerinduan kami untuk terus memuji menyembah Engkau ya Bapa. Urapi kami Bapa, Engkau persiapkan hati kami, pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Kuasai, ambil alih Tuhan ibadah kami hari ini, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Saudara siap diberkati hari ini? Amin. Amin. Persiapkan hatimu untuk diberkati Tuhan hari ini dimanapun engkau berada, apapun keadaanmu, Tuhan Yesus menantimu hari ini. Saudara yang terkasih, mari persiapkan diri yang terbaik bagi Tuhan, menyembah Tuhan, lebih lagi dekat dan melekat bersama Tuhan hari ini.
Kita percaya ketika kita menaikkan pujian penyembahan kita, maka Allah turut bekerja dalam setiap pergumulan kita. Katakan amin, saudara yang kasih. Mari sama-sama kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami hidup hari ini semua karena cinta-Mu buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang baik. Lebih dari segalanya, kami berharap kepadamu ya Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sudah lelah Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sudah capek Tuhan. Tapi kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa senantiasa selalu pegang tangan kami Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Terima kasih, itu janji-Mu buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sama Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi.
mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Engkau mengurapi hati kami, Engkau menyegarkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan setiap kami hari ini menikmati Tuhan. Terima kasih
untuk menjadikan setiap kami lebih daripada pemenang, Tuhan Yesus. Karena Engkau yang berperang menggantikan kami, Tuhan Yesus. Kami hari ini sudah merebut kemenangan demi kemenangan bersama Kristus. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu akan Engkau genapi buat setiap kami. Bahkan sudah dan sedang Tuhan genapi dalam setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi atas setiap orang-orang yang percaya sama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita, orang-orang yang sudah dimenangkan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara percaya, saudara sudah berkemenangan hari ini, amin. Amin, saudara yang terkasih. Walaupun mungkin hari ini saudara belum melihat kemenangan itu, percaya saudara yang terkasih, Tuhan akan menggenapi firman-Nya buat saudara dan saya, amin. Mari kita bersuka cita sama Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian saudara. Setiap segala puji syukur kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini saudara yang terkasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
firman Tuhan. Amin. Haleluya, saudara yang kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga bersama-sama. Beri saudara yang kasih dalam Tuhan. Dengan lantang mari kita ucapkan ini. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, akan menggerakkan untuk menangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, mari menabur saudara yang kekasih buat pekerjaan Tuhan di GBI Grand Resident. Saudara bisa masukkan ke amplop atau saudara bisa transfer ke rekening yang ada, saudara yang kekasih. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu yang sudah menabur hari ini, Tuhan. Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Kami akan melihat mujizat demi mujizat menyertai kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan dalam firman Tuhan. Berfirman buat setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dari awal naikkan pujian ini saudara.
Mari ayo katakan sama-sama. Musim akan selalu berganti, amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari katakan angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Lebih lagi katakan sama Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambut kami tak akan pernah terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Shalom saudara. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa kepada Bapa di surga. Bapa di surga, Tuhan yang maha besar, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang kami sembah dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, dan yang senantiasa memberikan kami pertolongan melalui Allah Roh Kudus.
Biarlah saat ini Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Semua kami akan duduk diam di hadirat-Mu dan Roh Kudus mengajar kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Dan saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Markus 5. Kita akan belajar suatu hal yang jarang, yang banyak dibaca, tetapi kita hanya melihat kuasa Yesus. Dan kita tidak melihat bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Mari saya baca buat saudara, saudara siapkan Markus 5 ayat 1 sampai 20, panjang saudara. Perikopnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat 1, lalu sampai mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkan sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul-mukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai anak? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan diam itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa pasti wilayah ini bukan dihuni oleh orang Yahudi, karena ada peternakan babi. Kita tahu pada waktu itu babi itu haram di dalam hukum Taurat. Jadi pasti daerah ini itu bukan dihuni orang Yahudi. Oleh karena itu di situ ada peternakan babi. Nah, ada 3 hal yang perlu kita ketahui dan kita harus simak baik-baik dari pembacaan kita di Markus 5 ini. Dengan cepat saya akan menceritakan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Yang pertama, di ayat 6 dan 7 dikatakan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya.
Dan dengan keras dia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Nah, saudara-saudara, walaupun orang ini datang menyembah kepada Yesus dan memuji, mengangkat Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi, tetapi Yesus tidak pusing. Di ayat 8 dikatakan, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita dalam pelayanan pun sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, apalagi di dunia sekuler, kalau kita dipuji orang, kita makanya sudah, walaupun kita tahu orang itu jahat, kita sudah tidak pernah menegur dia sekarang. Tapi Yesus tidak mau disanjung. Belum waktunya untuk dia disanjung. Sekarang ini waktunya, karena dia sudah mati bagi kita, dia telah berkorban. Jadi pelajaran yang pertama kita tahu di sini bahwa roh jahat, setan iblis, simbolis dengan segala antek-anteknya itu takut kepada Yesus. Waktu itu Yesus belum mati, darahnya belum tercurah. Apalagi sekarang darah Yesus paling ditakuti. Oleh karena itu saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus di dalam kita, kita dalam Yesus, kita pernah takut. Tapi iblis itu dengan cara hari-hari ini, dengan cara yang macam-macam. Yang pertama, membuat kita itu gelisah, apalagi di zaman pandemik seperti ini. Membuat kita itu takut. Saudara-saudara, puji Tuhan, saya sama istri saya, kami baru pulang dari Kalimantan Selatan, walaupun umur sudah kepala 6. Tapi sedikit pun kita tidak pernah takut tentang pandemik. Karena kami pegang satu firman Tuhan dari Ayub, bahwa apa yang ku khawatirkan, itu yang mendatangnya. Maka saudara jangan khawatir, karena kalau saudara khawatir, kekurangan makan, kekurangan uang, kekurangan pakaian, tidak dihargai orang, itu yang datang kepada saudara. Tapi kalau semua kita datang dan kita tahu bahwa Yesus di dalam kita, iblis tidak berani. Karena dalam Mazmur 69 ayat 31, Raja Daud menulis bahwa aku akan memuji-muji Tuhan dengan nyanyian. Menyanyi. Dan mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Bersyukur. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Itu sudah bersyukur, saudara. Itu mengagungkan. Dan dikatakan bahwa pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkebul belah. Pada waktu zaman Yesus, sapi jantan dan lembu jantan yang bertanduk itu mahal harganya. Nah sekarang ini, jangan banyak orang itu mau menyogok Tuhan dengan memberi begitu ada masalah dalam hidupnya, pergumulan hidupnya, nanya orang lalu datang bawa persembahan ke yatim piatu, datang ke rumah jompo, bahkan datang kepada hamba Tuhan bawa persembahan untuk didoakan dikeluar dari situ. Tuhan tidak bisa disogok. Saudara harus mengagungkan Tuhan dengan nyanyian ucapan syukur. Kecuali kalau memang Tuhan nyuruh seperti itu, lakukan. Tapi kalau hanya saudara supaya bagaimana caranya dikasih Tuhan, mengenal satu orang, dia pergi membawa persembahan karena yatim, panja, jompo, jual, tidak bergerak hatinya. Tuhan tidak melihat itu. Karena sepertinya Tuhan disogok supaya dibebaskan dari persoalannya. No. Yesus, saudara sembah dia. Kata pemazmur, aku boleh menyanyi nyanyian kepada Tuhan dan aku mengagungkan dia dengan nyanyian syukur. Jadi bersyukur dalam segala hal, bersyukur. Apalagi kita di sini baru kena banjir, saudara. Tahun 2020 banjirnya masih kurang begitu tinggi, tapi tahun 2021 ini sampai gereja pun masuk air. Tapi kita harus tahu bahwa justru itu kita harus berdoa kepada pemerintah supaya diberi hikmat untuk menanggulangi semua itu. Karena sekarang ini air laut itu semakin tinggi karena es di kutub utara di selatan mencair, jadi volume air laut naik. Nah, pas kalau hujan itu kan volume permukaan air laut, air di darat tidak bisa keluar, makanya banjir. Nah yang kedua, kita harus tahu bahwa kasih Tuhan kepada manusia itu luar biasa. Orang gila ditebus dengan 2.000 ekor babi mati. Yang pertama, kita lebih berharga daripada babi-babi, makanya Tuhan izinkan. Tapi yang kedua, kalau kita memberi nilai 1 ekor babi harga sekarang ini di Tangerang, karena kita di Jabodetabek ini pasokannya itu dari Tangerang sama Cianjur. Itu 1 ekor yang kira-kira 60
kilo sampai 70 kilo beratnya, itu 2 juta. Jadi kalau 2 juta kita kali 2.000 itu 4 miliar. Harga satu orang gila untuk ditebus itu 4 miliar. Saudara bisa membayangkan darah Yesus menebus seluruh dunia berapa nilainya? Kita ditebus dengan darah yang mahal. Orang gila, saudara. Apalagi kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, sayang kalau kita tidak dengan Tuhan. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saudara tahu pemain-pemain di Liga Eropa itu mereka ditransfer itu bermiliar-miliar. Tapi kan mereka punya keahlian, bisa membawa keuntungan kepada klub-klub yang dia tempati bermain, berlaga. Nah ini orang di pekuburan orang gila ditebus dengan 2.000 babi. Orang gila sejak kecilnya sampai besar gila, terus bisa apa dia dalam hidupnya. Ini yang kita harus tahu. Makanya darah Yesus itu sangat mahal. Karena bukan cuma saudara dan saya, tapi seluruh dunia. Sejak dia ada di dunia ini sampai sekarang. Sekarang aja penduduk dunia itu 6,5 M. Kalau dihitung 2000 tahun yang lalu sudah tambah sekarang, penduduk dunia itu mungkin sampai 10 M. 10 miliar dikali 4 miliar berapa nornya? Susah ngitungnya. Itulah darah Yesus dan masih ke depan karena Yesus belum datang. Nah, jadi oleh karena itu dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia tidak segan-segan mengorbankan anak yang tunggal Yesus Kristus mati untuk kita, untuk menebus saudara, menebus saya, menebus kita semua. Oleh karena itu saya memperhatikan kenapa Tuhan menyuruh saya pergi di suatu daerah yang tidak hebat, Amuntai, tapi sejarahnya yang hebat. Karena dari sana asal mula semua kerajaan di Kalimantan. Kita harus kalahkan saudara, baru Injil bisa masuk. Karena dari 11 kota kabupaten, 2 kota madya, hanya Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara itu gak ada gereja. Tidak ada gereja, karena di sana Islamnya sangat kuat dan mitosnya sangat kuat. Karena di sana ada candi namanya Candi Agung. Waktu saya berkunjung ke sana sama Ibu Agnes, di belakang candi itu banyak nenek-nenek yang jual minyak, jual ini, diramal orang-orang semua itu datang diramal, beli minyak, beli air suci. Coba lihat bagaimana orang dibutakan oleh roh-roh jahat. Nah yang ketiga saudara, di ayat 18 dan 19 dikatakan gini, pada waktu itu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya dia diperkenankan menyertai dia. Dia mau ikut dalam Yesus. Tapi apa kata Yesus? Yesus tidak memperkenankannya. Tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jadi yang ketiga, ketika kita sudah ditebus Yesus, kita mengenal Yesus, kita harus pergi menjadi saksi. Mungkin saudara bilang, wah Pak Pendeta saya nggak bisa, saya kan kerja, saya jadi punya toko saya ini. Yang pertama, bersaksi perbuatan Tuhan atas hidup kita. Kita bersaksi dari kehidupan kita, karena kita ini terang dunia dan kita ini adalah surat Kristus. Jangan sampai kita ini menjadi batu sandungan. Banyak orang-orang hari-hari ini malah full time di gereja, tapi saya namanya jelek di luar. Ini hati-hati, jangan saudara pikir kalau orang full time di gereja itu baik-baik, belum tentu. Oleh karena itu, Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru kepada aku yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, saudara-saudara, Yesus tidak mengizinkan orang ini mengikuti dia, karena Tuhan suruh bersaksi tentang bagaimana dia dirasuki roh jahat bertahun-tahun, dan hanya dengan satu kalimat keluar dari orang ini, orang itu langsung sembuh. Jadi dia menjadi saksi
Kalau kita menjadi saksi Kristus bukan berarti kita ini harus dokter ahli teologi, harus berpendidikan tinggi. Tidak. Karena apa? Kalau kita bersaksi atas hikmat kita, kita akan berdebat dengan orang. Tapi kalau kita bersaksi dengan Allah Roh Kudus, kuasa itu, maka orang itu tidak akan, bahkan banyak terus mungkin menyusahkan kita, ya dia akan sering datang tanya-tanya macam-macam. Kita ya terbuka aja, tulus saja. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Kalau tidak, kita minta sambil ngomong dengan orang itu, dalam hati kita berdoa, Roh Kudus berikan saya hikmat untuk membuat orang ini bersuka cita. Karena intinya itu sukacita. Ketika orang menerima firman, dia harus damai sejahtera. Kalau tidak damai sejahtera, ada sesuatu yang mengganjal hidupnya. Itulah firman Tuhan, saudara. Jadi 3 hal dari pelajaran kita tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa. Yang pertama, kita harus tahu dan sadar bahwa roh-roh apapun di dunia ini takut sama kita. Jadi jangan, makanya kalau ada saudara ditemui atau apa setan di jalan, langsung bilang, dalam nama Yesus, siapa engkau? Atau dalam tengking dia. Kalau kita sudah tengking, tidak lari-lari, tanya dia seperti Yosua. Ketika Tuhan suruh merebut kota Yeriko, Panglima para tentara sorga itu datang kepada dia, Mikael berdiri di depan dia. Lalu dia bilang, engkau lawan atau lawan? Apa engkau lawan atau teman? Tapi dia bilang, aku adalah malaikat dari sorga. Aku adalah panglima perang. Yosua tahu utusan Tuhan, makanya semakin pede dia berjalan. Tapi kalau dia bilang, saya datang ini karena saya lihat kau susah. Udahlah, ngapain kau berdoa macam-macam? Kau ambil aja ayam hitam, tunjuk orang kau sakit hati, kau potong, kau sebut namanya. Kalau kau mau diberkati Tuhan, ambil ayam putih, kau potong, nanti kau akan diberkati. Saudara ingat, Alkitab tidak bicara tentang begitu. Tapi Alkitab berkata, Yesus berkata, aku datang ke dunia ini supaya kau mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tidak usah pakai sajian-sajian. Sajian Tuhan Yesus itu cuma pujian sih, nyanyian yang keluar dari hati. Haleluya. Yang kedua, kasih Tuhan kepada manusia itu sangat mahal. Ini orang gila ini sampai harus korban 2.000 babi, saudara. Harganya 4 miliar. Nah, saudara-saudara, jangan pandang enteng apa yang Tuhan sudah korbankan untuk hidup kita. Kita tidak pernah akan melihat hidup yang baik kalau kita itu maju mundur imannya. Karena yang bikin kita itu khawatir itu iblis. Yang ketiga, jadilah saksi dalam hidup ini. Yesus melarang orang ini pergi karena Roh Kudus sudah menyertai dia untuk bersaksi, dan kita tahu di sini orang itu heran melihat dia. Tentu kalau ini orang gila dulu kurang, kadang-kadang kita dikejar sama dia. Sekarang datang bawa berita tentang Yesus. Nah, saudara-saudara, itulah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, karena firman-Mu adalah hidup-Mu sendiri Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami, dalam firman ini masuk dalam hati kami, karena kami percaya di dalam firman ada kuasa, dalam kuasa ada berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menjadi saksi dimanapun, kapanpun. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan, amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Mari siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita angkat pujian ini kembali sama-sama buat Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu
Tuhan, kita masuk dalam pertemuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saya percaya saudara sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk perjamuan kudus ini. Saudara sudah minta ampun. Kalau tidak, saya beri waktu untuk berdoa. Urabashika. Minta ampun sama Tuhan. Urabashira laba. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bertobat itu adalah satu cara Tuhan membuat kita kudus. Oleh karena itu kita harus bertobat. Bertobat atas kesalahan kita kepada Tuhan. Mungkin ada kesalahan kita menyakiti hati orang, teman sesama kita, keluarga kita, saudara kita, suami kita, anak kita, istri kita. Minta ampun sama Tuhan. Karena kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Dan juga Tuhan bekerja untuk dosa-dosa kita kepada orang yang lain. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami siap menerima perjamuan kudus-Mu. Kami siap sehidangan Engkau dengan Engkau Tuhan Yesus, untuk masuk dalam perjamuan suci. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi, saudara. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urawashika, mengucap syukur karena kita ini yang tidak layak dilayakkan untuk semeja sehidangan dengan Yesus. Urawashika, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau selalu mengajak menerima pertobatan kami, membuat Engkau disenangkan atas doa pujian kami. Engkau Bapa yang luar biasa. Dalam perjamuan kudus ini Tuhan, ada kuasa yang mengalir di setiap rumah-rumah, di setiap keluarga, di setiap pribadi yang saat ini mengikuti ibadah online ini Tuhan. Mereka yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Mereka yang berkekurangan Tuhan sudah memberikan kelimpahan. Mereka yang berbeban berat Tuhan sudah angkat bebannya. Karena Yesus adalah penolong yang sejati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur kepada-Nya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan ke depan. Warta sepekan Minggu 7 Maret 2021. Shalom. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui khotbah hari ini. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru bergabung dalam ibadah raya hari ini. Untuk kegiatan sepekan, setiap hari Selasa dan Rabu, United Prayer Tower Indonesia, Kanada, Amerika Serikat, khusus untuk Rayun 18 dimulai jam 21 sampai dengan jam 22 atau jam 9 malam sampai dengan jam 10 malam via Zoom ID dan Passcode. Lihat di WA grup gereja. Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, doa pagi Rayun 18 bersama Gembala Rayun 18 melalui Zoom dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 7.30. Untuk Zoom ID dan Passcode bisa dilihat di WA grup gereja. Setiap hari Jumat ada Cool Integrity dan doa malam via Zoom dimulai jam 19.30 malam. Untuk ID dan Passcode lihat di WA grup gereja. Dan setiap hari Minggu ibadah offline on-site setiap minggu diadakan seperti biasa, yaitu jam 4 sore. Semua ibadah on-site disediakan ibadah GC, ada sekolah minggu. Ibadah online di YouTube melalui channel GBI Grand Resident tetap ada. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir di gereja, dapat mengakses channel gereja kita setiap hari Minggu. Sekian warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan, bahkan untuk ibadah kami hari ini ya Bapa, di mana ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan sudah ambil alih, Tuhan campur tangan. Kami percaya lewat doa kami, lewat pujian penyembahan kami, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan firman yang sudah kami dengar, firman yang memberikan kami pengertian bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami ya Bapa, sungguh mengasihi hidup kami, bahkan melebihi harta yang Tuhan percayakan atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nathan Karangan. Tuhan pakai pelayanan hamba-Mu ini, penggembalaan hamba-Mu untuk GBI Grand Resident. Tuhan memberikan hikmat sukacita
Bahkan setiap pelayan hamba-Mu, tanda-tanda heran yang luar biasa akan terjadi. Oh Tuhan, memberikan visi yang baru, misi yang baru untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Agnes. Tuhan, pakai pelayanan hamba-Mu ini menjadi tiang di dalam doa untuk menopang penggembalaan hamba-Mu di tempat ini. Bahkan menjadi Ibu Gembala yang luar biasa untuk jemaat-jemaat. Berkati keluarganya, ketiga anak, ketiga menantu, bahkan keempat cucunya ya Bapak. Bahkan keluarga besar mereka kami serahkan ke tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa untuk Bapak Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Nikon Nyoto Raharjo, bahkan Gembala Rayon 18 kami, Bapak Pendeta Andi Markus, bahkan seluruh gembala cabang, gembala ranting, bahkan gembala-gembala kul yang ambil bagian untuk setiap minggunya ya Bapak. Tuhan, mari Engkau urapi pelayanan mereka, pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Biarlah Bapak pelayanan hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Tuhan, mari urapan Tuhan turun terjadi atas bangsa kami. Hujan pertobatan terjadi untuk bangsa kami. Kami rindu lawatan Tuhan untuk bangsa kami. Kami rindu Indonesia menjadi biji matanya Tuhan. Berkati bangsa kami ini ya Bapak. Berkati pemerintahannya, pemimpinnya, Bapak Presiden Joko Widodo, bahkan wakilnya Bapak Kiai Abdul Amin ya Bapak. Tuhan urapi, campur tangan Tuhan untuk pelayanan mereka untuk bangsa kami ya Bapak. Biar Bapak setiap mereka ambil keputusan semuanya takut akan Tuhan. Bahkan Kabinet Indonesia Maju, Tuhan berkati. Bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang duduk di kursi pemerintahan, jadikan mereka menjadi penjala-penjala manusia. Bapak, kami juga mau berdoa untuk krisis ekonomi yang terjadi di bangsa kami, krisis kesehatan juga. Tuhan, mari ya Bapak, kami mau berdoa khususnya COVID-19 ya Bapak. Tuhan, biarlah tahun ini COVID-19 boleh keluar dari bangsa kami. Kami boleh bebas seperti sedia kala. Kami bebas untuk beribadah kembali untuk gereja-gereja kami ya Bapak. Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur buat apa yang dialami oleh bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa untuk setiap perjamuan yang sudah kami lakukan. Kami percaya Bapak, lewat tubuh dan darah-Mu, ketika kami ambil alih ya Bapak, ketika kami bersatu dengan tubuh-Mu, kami percaya segala sakit penyakit kami sudah Tuhan angkat, sudah Tuhan putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan segala kutuk-kutuk kami, kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, kutuk apapun yang diderita oleh jemaat-jemaat Tuhan, kami mau katakan putus di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak pernah mengikat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian untuk hari ini ya Bapa. Tuhan, jadikan mereka menjadi pelayan-pelayan yang setia, pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan. Apapun job kami ya Bapa, talenta yang sudah Tuhan percayakan, ajar kami untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kami tahu dan sadar kami tidak melayani manusia, kami hanya mau melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami untuk 1 minggu ke depan. Bahkan kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini, baik ibadah online. Tuhan, Engkau yang melihat kerinduan mereka, Tuhan yang melihat kesusahan mereka, Tuhan yang melihat kehidupan mereka. Kami percaya apapun yang menjadi permasalahan demi permasalahan kehidupan mereka, ketika mereka mengangkat pujian, ketika mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan, ketika mereka menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, segala pergumulan mereka sudah Tuhan jawab, Tuhan sudah selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kerinduan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang merindukan lapangan pekerjaan, Tuhan, mari Engkau memberikan lapangan pekerjaan. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang kaya raya. Terima kasih Bapa untuk usaha setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap pekerjaan, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, semuanya Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan untuk kehidupan kami 1 minggu ke depan, semuanya Tuhan berkati. Karena ketika kami melangkah berjalan dengan Tuhan, semuanya
kami pasti meraih kemenangan demi kemenangan. Bahkan mujizat yang besar akan terjadi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bahkan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan mengurapi, memberkati kami dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pribadi selepas pribadi. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat Tuhan lewat hamba-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita berpisah, mari kita terima berkat dari Bapa. Karena kita tahu berkat rohani akan menjadi berkat jasmani kita di dunia ini. Angkat tangan saudara dan buka hati saudara. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa turun atasmu di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan manis dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati engkau di dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam usaha, dan apapun yang kau lakukan akan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis ya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis ya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Amin.